مولاي صل وسلم دائما. Baik, kawan-kawanku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi arsala rasulahu wabil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, tentunya marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kita kawan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat, baik dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa memberikan begitu banyak kesempatan atas kehadirat Allah. Lantas rupa pula kita juga sering menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik hadirin kawan-kawanku sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi terkait website yang akan saya bawakan pada kesempatan malam hari ini. Ini saya akan memulai. Pertama-tama, marilah saya perkenalkan ulang tentang pribadi saya terlebih dahulu, yakni perkenalkan kembali, nama saya Muhammad, umur saya 17 tahun, saya lahir di Makassar tanggal 30 Agustus 2006. Dan peran saya di dalam produk ini adalah sebagai seorang programmer web developer front-end. Jadi apa itu website kawan-kawan sekalian? Perlu kita pahami bahwasanya website ini dulu ketika saya dulu masih SD, saya juga belum terlalu mengetahui apa itu website. Saya tahunya website itu adalah sebuah aplikasi atau sebuah hal yang berada di dalam lingkup jaringan, di dalam lingkup sebuah device atau HP atau laptop yang saya tidak mengetahui terlalu rinci apa saja itu sebuah website tersebut. Makanya oleh karena itu selama mungkin 5-7 menit ke depan saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan apa itu website. Next. Jadi pengertian website kawan-kawan. Jadi website adalah sebuah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Website dapat dibuat oleh individu, bisnis, atau organisasi untuk berbagai tujuan seperti berbagi informasi, menjual produk, dan memberikan pelayanan. Jadi intinya, website ini dapat membantu kita, baik itu kita secara individu, secara berorganisasi, berbisnis, dan sebagainya, untuk dapat meningkatkan value dari diri kita. Kita bisa membangun relasi, membuat informasi, kita bisa membangun personal branding kita di dalam website tersebut, yang dimana website itu memiliki banyak sekali manfaat kawan-kawan sekalian. Yang kalau dari saya ingin membuat sebuah website yang dimana itu dapat bisa memperdaya umat, bagaimana bisa memperkaya kita, memberikan kita wawasan, dapat membuat kita saling berdiskusi, dan seterusnya agar kita saling bisa meningkatkan ketakwaan kita. Oke, lanjut. Jadi bagaimana cara membuat website kawan-kawan? Ada beberapa cara untuk membuat website. Cara yang paling umum adalah dengan menggunakan platform content management system seperti WordPress, Wix, dan Squarespace. CMS adalah platform yang memudahkan Anda untuk membuat dan mengelola website tanpa perlu pengetahuan coding. Jadi intinya kawan-kawan sekalian, yang ada di dalam halaman ini ialah menjelaskan bagaimana cara membuat website untuk seorang individu yang tidak mengetahui secara teknik bagaimana cara pembuatan website. Jadi ini hanya untuk orang-orang yang baru, orang-orang yang normal. Bagaimana cara membuat WordPress dalam waktu yang instan, begitu. Kita dapat menggunakan WordPress, Wix, atau Squarespace, yang sebenarnya kalau kita menjadi seorang web developer itu lebih ringkas lagi. Jadi kita dapat HTML, CSS, dan JavaScript buat bantuan seperti itu. Lanjut lagi, apa saja jenis-jenis website kawan-kawan sekalian. Jadi
jenis-jenis website itu ada lumayan banyak. Yang pertama ialah website bisnis, website e-commerce, website blog, website berita, dan ya website portfolio. Saya jelaskan satu-satu ya kawan. Jadi yang pertama ialah website bisnis. Website bisnis adalah website yang dibangun dan dikelola oleh sebuah perusahaan, yang dimana itu bukan sebuah individu, yang dimana website bisnis itu digunakan untuk memperkenalkan sebuah perusahaan, yang dimana itu dapat menarik sebuah employee atau karyawan untuk memperkenalkan value-value dari perusahaan, menyebarkan value-value dari perusahaan tersebut, bagaimana itu dapat membangun perusahaan itu untuk menjadi lebih besar, dan memberikan informasi agar banyak orang yang masuk ke dalam perusahaan tersebut. Lalu ada juga yang namanya website e-commerce. Website e-commerce adalah website bagaimana orang yang berjualan, yang berniaga, yang bertransaksi, yang dimana dalam website e-commerce itu juga memudahkan para pedagang untuk menjual produknya secara online dan tidak hanya offline saja. Itu banyak seperti Tokopedia, seperti lalu yang ketiga ada website blog. Nah, website blog ini kawan-kawan sekalian adalah website pribadi yang dimiliki oleh seorang individu, mungkin seperti seorang artis, seorang selebgram, dan lain-lain, yang dimana itu adalah website pribadi agar kita bisa dapat mengetahui data diri tentang pribadi orang tersebut. Mungkin kita sedang kepo dengan orang tersebut, atau ada hal yang ingin kita perlu bicarakan, maka kita mencari data pribadi orang tersebut. Mungkin kita ingin mengetahui lifestyle-nya, hobinya, dan segalanya, itu biasa terlihat di website blog seseorang. Lalu yang keempat ada website berita. Nah, website berita ini adalah seperti namanya berita, yang dimana website berita itu dapat memberikan kita sebuah informasi terkait berita-berita terkini, dari baik itu berita resmi maupun tidak resmi. Nah, website berita yang sangat memudahkan kita ketika ada suatu berita terbaru seperti mungkin bencana, politik, agama yang terkait isu-isu menarik, atau sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang besar suatu saat itu, maka website berita biasa memberikannya secara real time, yang mana itu dapat membuat para penontonnya, pembacanya menjadi lebih menyukai menggunakan website berita daripada koran saat sekarang. Lalu yang terakhir ada website portofolio. Nah, kawan-kawan sekalian, website portofolio ini adalah website bagaimana untuk seorang freelance atau seorang pekerja itu biasanya membuat website untuk memperlihatkan skillnya, pengalaman kerjanya, apa saja yang telah dia pelajari, untuk dia bisa menawarkan dirinya kepada sebuah perusahaan atau kepada sebuah pekerjaan, agar orang bisa mempercayai orang tersebut melalui website portofolio dari orang tersebut. Jadi singkatnya mungkin saja apa yang dijelaskan pada jenis-jenis website. Untuk sekarang kita bisa lanjut lagi. Ya, apa saja manfaat memiliki website? Adapun banyak manfaat memiliki website, antara lain dia dapat meningkatkan visibilitas di internet, yang dimana ketika kita memiliki sebuah website, kita dapat meningkatkan kualitas kita dalam berrelasi, dalam mengenal, dalam menambah peluang kerja kita, informasi dan sebagainya, itu dapat lebih luas. Sudah itu menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, sama dengan poin pertama, kita dapat menjangkau audiens yang lebih luas, yang sebenarnya yang kalau kita lakukan secara offline itu proses sangat sulit, memiliki banyak kerintangan kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu pentingnya kita memiliki sebuah website. Dan ketiga ialah membangun brand. Bagaimana kita membangun produk. Di dalam website kita dapat memperkenalkan sebuah produk kita agar bagaimana itu dapat mudah dilihat oleh orang lain. Yang keempat ialah meningkatkan penjualan dengan promosi yang lebih menarik, dengan branding yang lebih bagus dan sebagainya. Setelah itu ialah meningkatkan layanan pelanggan, yang dimana itu dapat secara real time kita memberikan masukan dengan mudah, kita memberikan feedback sehingga memberikan layanan pelanggan yang cukup memuaskan. Lalu ialah meningkatkan produktivitas. Bagaimana ketika kita membuat website itu kita dapat meningkatkan produktivitas kita, karena dengan kita mempunyai sebuah website itu dapat menghemat waktu kita dan kita bisa mengerjakan hal lain. Lalu meningkatkan efisiensi, karena dengan hal yang lebih rapi menggunakan website itu dapat dengan mudah memberi kita efisiensi. Lalu meningkatkan efektivitas. Adapun terakhir adalah berapa biaya website. Jadi biaya website itu kawan-kawan sekalian ketika dibuat itu kadang bervariasi,
tergantung website apa yang digunakan, fitur-fiturnya, dan platform yang digunakan. Secara umum biaya website berkisar antara 50 hingga 500 ribu. Kita lanjut. Nah, adapun untuk seorang web developer, kawan-kawan sekalian, ia adalah seorang pembuat website. Secara garis besar, web developer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah seorang front end, seseorang yang mengurus laman depan dari sebuah website. Jadi seorang front end ini, kawan, adalah orang yang membuat tampilan website dari depan yang dilihat langsung oleh pengguna melalui UI interface-nya, user interface, yang bagaimana itu membuat audiens harus menjadi adiktif terhadap website tersebut. Jadi dibuat semenarik mungkin sehingga pengguna itu nyaman dengan website tersebut dan tercandu dengan website tersebut dan tidak mudah untuk meninggalkan website tersebut. Lalu yang kedua ada backend. Jadi backend adalah seseorang yang mengurus latar belakang dan mesin dari sebuah website, yang dimana backend ini mengurus mesinnya bagaimana agar dapat berjalan, tidak memiliki kendala, menyiapkan server dan sebagainya yang dibutuhkan sebuah website agar dapat berjalan dengan optimal dan efisien. Lalu yang ketiga ialah full stack, seseorang yang mengurus kedua-duanya tersebut. Dia seseorang full stack memiliki gaji yang sangat tinggi dalam sebuah perusahaan, kawan-kawan, karena untuk seorang full stack ini dia memiliki tanggung jawab dan peran dan banyaknya tools yang dia butuhkan ketika ia harus menjalankan sebuah front end dan juga back end tersebut. Jadi mungkin itu saja, kawan-kawan, apa pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan kurangnya pengalaman saya mungkin bisa dibantu oleh kawan-kawan sekalian yang sudah hebat di luar sana. Ya, jika ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan, dan bisa mungkin menghubungi saya jika ada mungkin yang ingin ditanyakan atau apa seputar itu. Terima kasih atas informasinya, kawan-kawan sekalian. Saya cukupkan, tutup dengan ucapan akhirul kalam. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.